Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Ekawati, SPD MPD. Saat ini saya bekerja di STMIK Widya Cipta Dharma. Dan saya bertugas di Home Base Program Studi Bisnis Digital. Selain program studi Bisnis Digital, saya juga ditugaskan untuk mengajar di program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran tahun 2026. Baik, ada 3 komponen utama pada penyampaian PDD UKTPT hari ini, yaitu yang pertama delivery. Di bagian ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan metode pembelajaran. Tahapan kedua yaitu interaction. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga adalah proses assessment atau sistem penilaian pada perkuliahan kali ini. Baik, untuk video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu video pembelajaran pada mata kuliah Matematika Informatika 2 dengan kode MK IFT 2221. Adapun besaran SKS-nya pada mata kuliah ini sebesar 2 SKS dan diajarkan di semester 2 program studi Teknik Informatika. Berikutnya, deskripsi mata kuliah Matematika Informatika 2, yaitu mata kuliah ini membahas tentang aljabar linear dan matriks yang merupakan bidang ilmu di informatika yang mempelajari tentang sistem persamaan linear serta solusinya, mempelajari tentang vektor serta transformasi linear, dan juga mempelajari tentang matriks dan operasinya. Adapun capaian pembelajaran pada Matematika Informatika 2, yaitu CPL pertama, capaian profil lulusan yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama CPMK 001, mengerti hubungan antara sistem persamaan linear dengan matriks. CPMK 002, menggunakan macam-macam matriks, operasi matriks, dan transpose matriks. Yang ketiga, menggunakan sifat-sifat determinan, metode-metode pencarian determinan, untuk menghasilkan solusi pemecahan sistem matriks. Dan yang keempat, menggunakan vektor, baik gambar vektor maupun konsep vektor. Terakhir, CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan evaluasi semester yang berfokus pada aspek kognitif mahasiswa. Baik, pada video pembelajaran yang akan saya sampaikan, itu pada pertemuan ketiga dengan menggunakan CPMK 001 yang telah terlampir di RPS, dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menggunakan metode-metode penyelesaian SPL, untuk menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear. Dan harapannya di mata kuliah ini, indikator ketercapaiannya adalah ketepatan dalam menyusun matriks augmented dari suatu sistem persamaan linear, melakukan operasi baris elementer atau OBE, dan mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris reduksi. Dan adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan ada 3, matriks augmented dari suatu sistem persamaan linear, yang kedua operasi baris elementer, dan yang ketiga mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris reduksi. Pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Sedangkan untuk proses assessment nanti akan dibantu menggunakan LMS WeLearn yang ada di STMIK Widya Cipta Dharma untuk mahasiswa bisa mengakses materi, juga bisa mengakses tugas-tugas yang diberikan pada mata kuliah ini. Dan bentuk asesmen pada mata kuliah ini berbentuk tugas mandiri, di mana soal yang diberikan berkaitan dengan sistem persamaan linear dan eselon baris reduksi, dengan besaran bobot asesmen tugas mandiri pada pertemuan 3 sebesar 4%. Adapun besar bobot asesmen dari keseluruhan mata kuliah Informatika 2 dari kelima CPMK yang telah saya sampaikan,
bahwa untuk bobot tugas dari keseluruhan pertemuan sebesar 50% dan bobot UTS atau ujian tengah semester sebesar 20% dan bobot dari ujian akhir semester adalah 30%. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Matematika Informatika 2. Berikutnya, saya akan sampaikan video pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita memasuki pertemuan ketiga di mata kuliah Matematika Informatika 2. Dan untuk materi pada hari ini kita akan membahas terkait matriks augmented dari suatu SPL, lalu kita akan mempelajari metode operasi baris elementer, dan berikutnya kita akan pelajari bagaimana bentuk matriks eselon baris tereduksi. Baik, sebelum memasuki perkuliahan, silahkan kalian, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, berdoa selesai. Dilanjutkan untuk presensi bisa dilakukan di LMS WeLearn. Kalian buka saja absensi untuk pertemuan ketiga. Baik, kita memasuki untuk penjelasan pertama. Oke, saya bahas dulu deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini membahas tentang aljabar linear dan matriks ya, yang merupakan salah satu bidang ilmu informatika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, serta vektor dan transformasi linear. Dan di mata kuliah ini juga membahas tentang matriks dan operasinya. Dan harapannya setelah mata kuliah ini disampaikan, maka kalian memenuhi CPMK 1, yaitu mengerti hubungan antara sistem persamaan linear dengan matriks, dan sub CPMK 1-nya adalah kalian mampu menggunakan metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear untuk menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear. Nah, indikator ketercapaian untuk pertemuan ketiga ini adalah bagaimana ketepatan dalam menyusun sebuah matriks augmented dari suatu SPL dan melakukan operasi baris elementer dengan benar dan dapat mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, tiga materi ini yang kita akan bahas pada pertemuan ketiga. Oke, harapannya selama perkuliahan nanti kalian bisa aktif bertanya dan aktif menjawab latihan-latihan soal ya. Kita sharing dan tanya jawab. Menggunakan buku dasar-dasar aljabar dari terbitan atau penulis Howard Anton. Oke, kita memasuki materinya. Jadi ini materi sistem persamaan linear yang bentuk umumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi saya jelaskan ulang sedikit bahwa sistem persamaan linear ini terbentuk dari beberapa persamaan linear yang di dalamnya akan terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, di sistem persamaan linear itu ada yang namanya penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Nah, untuk himpunan penyelesaian di SPL itu memungkinkan ada dua bentuk penyelesaian. Yang pertama mempunyai penyelesaian yang artinya konsisten, lalu tidak mempunyai penyelesaian yang artinya tidak konsisten. Lalu untuk yang konsisten nanti eh, bentuk penyelesaiannya ada dua, bisa menjadi tepat satu penyelesaian atau memiliki satu penyelesaian, dan tak hingga banyaknya penyelesaian. Sedangkan untuk yang tidak konsisten, itu berarti SPL-nya tidak memiliki solusi. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, nah ini ada ilustrasi bagaimana bentuk penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear. Jadi saya ilustrasikan dari dua persamaan dan dua variabel, maka kita lihat dari masing-masing persamaan berupa garis lurus dari gambar yang ada di slide. Yang pertama,
gambar pertama ini kedua garisnya sejajar. Nah, ini terlihat bahwa tidak ada titik potong antara dua garis ini, yang artinya penyelesaiannya tidak konsisten atau sistem persamaan linearnya tidak memiliki solusi, gitu ya. Nah, untuk gambar yang kedua, ilustrasinya bahwa dua garis dari persamaan ini yang terbentuk di sistem persamaan linear ketemu di satu titik potong. Nah, artinya ada kedua garis ini berpotongan di satu titik. Nah, ini bisa diartikan bahwa SPL tersebut memiliki penyelesaian konsisten dengan tepat satu jawaban, ya. Berikutnya, nah yang gambar ketiga ini dia garisnya berhimpitan, artinya setiap titik akan ketemu, sehingga model yang seperti ini menunjukkan bahwa SPL-nya memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Oke, ini bentuk dari tiga tampilan dari penyelesaian sebuah sistem persamaan linear, ya. Oke, nah sekarang kita masuk bagaimana kaitannya sebuah sistem persamaan linear dengan matriks. Jadi dari SPL tadi kita bisa menyusun matriks augmented dari suatu SPL atau matriks diperbesar, ya, matriks diperbesar. Nah, misalkan ada bentuk SPL seperti ini. Ya, atau SPL seperti ini, sebarang sistem M persamaan linear dalam N peubah, jadi ada tiga persamaan dan seterusnya misalkan, dan kita memiliki beberapa peubah di dalam SPL ini ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Xn, ya. Lalu koefisiennya ada A11, A12 sampai tak hingga A1n, begitu seterusnya. Dan cara membuat matriks augmentednya adalah mengambil nilai koefisien dan nilai koefisien dan konstanta kita transformasikan ke dalam bentuk matriks. Artinya pada baris pertama di SPL itu sama saja nilainya dengan matriks baris pertama pada matriks. Nah, persamaan kedua pada SPL itu sama aja dengan entry dari baris kedua pada matriks dan seterusnya. Oke, nah sedangkan variabelnya itu menunjukkan banyaknya kolom pada matriksnya. Jadi kalian tinggal identifikasi variabelnya ada berapa, misalkan ada 5, maka kolom matriksnya juga ada 5, di luar ditambah satu konstantanya. Jadi konstanta ini atau hasil penyelesaiannya. Nah, kalau persamaannya misalkan ada 3, maka matriksnya pasti akan berbentuk 3 baris. Jadi, eh, eh, apa namanya, tiga baris ini dibentuk dari banyaknya persamaan, terus kolom tadi dibentuk dari banyaknya variabel. Dan mesti diingat, kalian perhatikan juga operasinya. Kalau operasinya ditambah, maka koefisiennya positif. Kalau misalkan operasinya pengurangan, maka koefisiennya negatif. Jadi ngikutin tandanya. Oke, kita coba ke contoh. Nah, ini contoh matriks yang diperbesar. Misalkan saya punya 3 persamaan nih, ya. Ada 3 persamaan, terus ada 3 variabel. Ingat, dalam konsep SPL, jumlah variabel dan bentuk variabelnya harus sama. Jadi kalau salah satu persamaannya variabelnya ada X1, X2, X3, maka persamaan lainnya juga memiliki variabel yang sama. Oke, kita coba simulasikan untuk menyelesaikan matriks augmented dari SPL yang ditampilkan. Nah, di sini persamaannya ada 3, berarti matriksnya juga barisnya ada 3. Terus variabelnya ada 3, X1, 2, 3, berarti kolomnya juga ada 3. Dan ditambah satu kolom dari bentuk konstantanya. Oke, kita lihat persamaan pertama berarti koefisiennya adalah 2, ya. Maka di sini kita bisa tuliskan 2 dan X2-nya tidak ada di persamaan pertama, itu berarti nilai koefisiennya adalah 0. Terus yang ini X3 koefisiennya 2, maka entry di matriksnya 2 dan seterusnya. Nah, konstanta baris pertama itu 1. Nah, sekarang kalau saya tanya berarti konstanta pada baris kedua nilainya berapa? Ada yang bisa jawab? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Berarti di sini nilainya berapa? 7, Bu.
Oke, baik. Nah, sekarang yang di baris ketiga, koefisien variabel X1 6. Berarti koefisien variabel X2-nya berapa? 1, Bu. Satu, betul. Terus koefisien dari variabel X3 di persamaan ketiga berapa di sini? Yang 3. Negatif juga, Bu. 1. Betul, Bu. negatif 1. 1. Oke, dan terakhir konstantanya? 0. 0, Bu. 0, Bu. 0. Oke, terima kasih semuanya. Baik, jawabannya berarti sudah paham ya bagaimana mengubah sebuah bentuk SPL ke dalam matriks diperbesar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan operasi baris elementer. Jadi, metode dasar untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier itu adalah menggantikan ke sistem dengan suatu sistem baru yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama, tetapi yang lebih mudah diselesaikan. Artinya, kita akan menyederhanakan bentuk sistem persamaan linier dengan operasi-operasi sehingga bentuk SPL-nya lebih sederhana dan kita bisa menentukan berapa penyelesaian dari SPL tersebut. Nah, sistem baru ini pada umumnya kita peroleh dalam serangkaian langkah dengan menerapkan 3 operasi yang disebut operasi baris elementer. Oke, kita lihat bagaimana bentuk operasi baris elementer. Di sini ada 2 sisi dari sisi sistem persamaannya dan matriksnya. Ada 3 operasi yang bisa digunakan. Kalau di persamaan berarti kita bisa, langkah pertama kita bisa kalikan sebuah persamaan dengan konstanta tak nol. Lalu kalau di matriks berarti bunyi operasinya kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Nah, kalau kita bicara matriks kan berarti dia baris dan kolom ya. Jadi istilahnya yang kita pakai adalah baris dan kolom. Nah, operasi yang kedua kita bisa menukarkan 2 persamaan dan di matriksnya nanti OBE-nya kita bisa lakukan pertukaran 2 buah baris. Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lain dan di matriksnya nanti operasinya bisa kita buat dengan cara menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Nah, ketiga operasi ini yang disebut dengan operasi baris elementer pada SPL atau bentuk matriksnya kita olah ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga diperoleh matriks baru yang berbentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Gitu ya. Nah, ini ada contoh sebuah satu sistem persamaan linear ya. Jadi contoh ini ada 3 persamaan dan 3 variabel. Tentu saja langkahnya kita pakai teori dari matriks augmented tadi atau matriks diperbesar. Kita rubah dulu SPL ke dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, baris pertama berarti koefisiennya 1, 1, 2, dan konstanta 9. Baris keduanya 2, 4, negatif 3, konstanta 1, baris ketiga 3, 6, negatif 5, dan 0. Oke, langkah pertama bisa dipahami ya? Oke, baik, terima kasih. Langkah kedua, maka tadi cara kita membuat lebih sederhananya adalah perhatikan baris 1, kolom satunya harus kita bikin angka 1 dulu. Nah, kebetulan di sini sudah 1 nih. Berarti PR kita tinggal membuat angka di baris kedua dan ketiga di kolom 1 ini menjadi angka 0. Nah, ini ya. Nah, tadi misalkan nih di sini bukan 1, bagaimana cara merubahnya jadi 1? Kalian bisa pakai operasi mengalihkan baris tersebut dengan konstanta tak nol. Nah, jangan bingung mencari konstantanya, tinggal cari aja inverse ya dari bilangan tersebut. Kalau kalian masih ingat sifat dari bilangan real, untuk sifat inverse itu kan harus bilangannya dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan identitas di operasi perkalian. Nah, ini 1 kan dikali berapa? Hasilnya 1. Oh, 1 kali 1. Maka konstantanya bisa kalian gunakan angka 1 dikali dengan baris pertama. Oke. Terus 2, 3-nya, nah ini operasi OBE-nya. Berarti operasi OBE-nya yang pertama merubah angka 2. Kalian tinggal perhatikan, membuat OBE-nya itu sangat mudah. Tinggal perhatikan angkanya aja. Kalau 2, berarti kita pakai lawan tanda positif 2. Lawan tandanya adalah negatif 2.
ya. Terus kalian kali dengan posisi satu utamanya ada di mana? Oh, di baris satu, berarti negatif 2 kali B1 ditambah dengan posisi 2-nya ada di B2. Nah, berarti langkah berikutnya yang harus kita jadikan angka satu di baris berapa, kolom berapa? Mungkin Zevaya bisa nih. Di baris 2 kolom 2 Ibu. Iya, berarti di sini angkanya 2. Supaya bisa berubah menjadi satu, konstanta berapa yang kita kalikan dengan 2? 1/2 Bu jadinya. Betul, ya. Jadi ya sama dengan konsep balikan tadi atau inverse tadi. Dua itu kan sama aja sebenarnya dengan 2/1 ya. Jadi tinggal kita balik sebenarnya jadi 1/2 dapat konstantanya kan 1/2. Artinya seluruh baris ini harus kita kalikan dengan konstanta 1/2. Maka akan menghasilkan matriks baru seperti ini. Dan begitu berulang sampai matriksnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini semuanya sudah kita selesaikan, membuat angka satu dan 0 di tempat lainnya. Nah, langkah ketiga, baru kita rubah lagi, kembalikan lagi matriksnya ke SPL. Nah, artinya baris pertama ini ada variabel utamanya di X, dan Y-nya dan Z-nya 0. Bisa kalian tuliskan 0Y ditambah 0Z, tapi karena nilai 0 sebenarnya ini bisa di tidak dituliskan juga tidak masalah. Yang artinya variabel X itu bernilai 1 dan persamaan kedua variabel Y bernilai 2, persamaan ketiga variabel Z bernilai 3. Sehingga himpunannya mendapatkan tepat satu penyelesaian. Nah, ini contoh yang memperlihatkan bahwa SPL ini memiliki tepat satu penyelesaian. Nah, inilah kaitan dari SPL dengan representasi bentuk matriks ya. Dan metode ini berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana mengubah matriks menjadi bentuk echelon baris reduksi. Nah, di contoh yang sebelumnya, itu bentuk akhir dari matriksnya sudah berbentuk echelon baris reduksi. Jadi ini contoh echelon baris reduksi. Jadi bentuk matriks yang lebih sederhana. Nah, kita lihat gimana syarat dari matriks itu berbentuk echelon baris reduksi. Ada 4 syarat. Syarat pertama, jika suatu baris matriks tidak seluruhnya 0, maka elemen tak 0 pada eh, elemen 0 tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Nah, baris ini disebut mempunyai satu utama atau leading vote atau bisa disebut dengan pivot ya. Jadi satu pertama di setiap baris kecuali angka 0 itu disebut dengan satu utama. Maka baris itu memiliki satu utama. Yang kedua, kalau dalam suatu baris ada terdiri dari keseluruhan entry-nya bernilai 0, maka kita kelompokkan di bagian bawah matriks. Dan yang ketiga, jika sebarang dua baris yang berurutan tidak seluruhnya terdapat terdiri dari 0, maka angka satu utama dalam baris yang lebih bawah itu terletak di kanan utama satu dalam baris yang lebih atas. Jadi maksudnya ini kan baris pertama angka satunya ada satu utamanya ada di baris satu kolom satu. Maka satu utama berikutnya itu harus berada di bawah kanan ya, bawah kanan. Nah, bawah kanan. Tidak boleh angka satu berikutnya itu tepat di bawah satu utama yang ada di atasnya. Harus arahnya ke kanan. Kalau kanan di kolom berikutnya tidak memungkinkan, boleh pindah ke kanan selanjutnya. Jadi, jadi yang penting posisinya tidak di bawah satu utama sebelumnya. Dan syarat keempat, ini wajib untuk yang tereduksi. Setiap kolom yang memiliki satu utama harus elemen lainnya semuanya 0. Nah, ini saya bertanya di sini, di contoh yang echelon baris. Kenapa matriks yang ini tidak bisa dikatakan tereduksi? Ada yang bisa jawab? Kenapa pada matriks ini tidak bisa dikatakan sebagai echelon baris tereduksi? Syarat keberapa yang tidak terpenuhi? Syarat keempat, Bu. Syarat keempat, harusnya yang benar gimana? Harusnya pada kolom 2 pada angka 4 itu seharusnya 0. Kolom kolom 2 baris 1 ya harusnya 0. Ya.
Dan yang ini juga negatif 3 dan 6 juga harus bernilai. No. Iya, betul. Bagus. Oke, kita coba latihan. Silakan untuk latihannya dikerjakan dulu. Silakan dicoba. Oke. Ada yang mau mencoba untuk latihannya? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Saya, Eh, Bu. Oke, jadi pertanyaannya begini, Yuyun. Apakah matriks ini sudah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan sudah bisa kita tentukan penyelesaiannya? Belum. Belum, betul. Kalau belum, untuk menyederhanakannya, yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Eh, untuk mengubah angka 3 pada baris 3, kolom 3 menjadi satu utama. Oke, jadi OBE yang kita gunakan operasinya bagaimana? Jadi 3 dikali 1/3. Iya, betul. 1/3 ya konstantanya. Sehingga nanti bentuk eh, persamaannya menjadi persamaan baru seperti ini ya. Nah, oke. Langkah berikutnya berarti untuk penyelesaiannya bisa dilanjutkan, Yuyun? Bagaimana? Misalkan jadi X1 Oke, sama dengan oke, 2 dikurang X4. oke, benar, bagus. Selanjutnya, Selanjutnya X2 oke, benar. sama dengan Ya, 3 dikurang 2 X4. 2x4. Oke, Selanjutnya tadi operasinya X3, kurang ya. Terus X3. X3 sama dengan 4 dikurang 3 X4. Oke, bagus sekali. Yuk. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini berarti bagaimana penyelesaiannya? Eh, Dimisalkan dulu, jadi kita menggunakan parameter. Oke, betul. Kita misalkan berapa maunya? Misalkan, Mm-mm. misalkan X4-nya itu sama dengan T. Oke, benar. Kita misalkan T. X4 Heeh. Sehingga, sehingga X1-nya ya, tuh. X satunya sama menjadi, dengan 2, ya, X1-nya oke. sama dengan 2 kurang T. Iya, oke. Maka penyelesaian X1, 2 dikurang T. Nah, sehingga bentuk penyelesaiannya ini konsisten atau tidak konsisten? Konsisten Konsisten dengan memiliki, di, di- baik, memiliki banyak penyelesaian. betul. Yang lain bagaimana jawabannya Yuyun, benar atau tidak? Benar, Ibu. Oke, Benar, Ibu. sudah paham semua Benar. ya? Baik, jadi demikian untuk ketiga materi untuk hari ini. Kita sudah membahas bagaimana merubah matriks SPL menjadi matriks, terus menyederhanakan matriks sehingga mendapatkan sistem persamaan yang lebih sederhana menggunakan operasi baris elementer. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk matriks yang lebih sederhana berbentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi sehingga nanti bisa kita tentukan bentuk dari penyelesaian dari sebuah SPL. Untuk pertemuan hari ini ada ada tugas yang bisa kalian akses di aplikasi WeLearn pada pertemuan ketiga, yaitu tentang sistem persamaan linear dan eselon baris reduksi. Perlu diingat poin untuk pertemuan ketiga ini berupa tugas mandiri sebesar 4%. Nah, ini ya. Sini kalian bisa lihat, bisa akses untuk pertemuan ketiga, tugas kedua, yaitu soal sistem persamaan linear dengan waktu kerja selama 1 minggu. Baik, terima kasih semuanya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Sehat-sehat selalu, kita lanjutkan ke minggu depan di materi yang baru lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu.